Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding pada tutorial pembuatan sistem pakar penyakit menggunakan metode vocal chaining berbasis web. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat koneksi database dan juga membuat halaman gejala ya. Oke, halaman gejala. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembuatan halaman berikutnya, yaitu halaman penyakit. Oke ya, halaman penyakit. Jadi penyakit apa saja yang nanti akan kita pakai di sistem pakar ini, nanti kita data pada halaman ini. Oke, kita langsung aja. Kemarin untuk tabel sudah ya, ini untuk tabel penyakit sudah kita buat di awal. Saya buka dulu. Nah, ini ya isinya, kurang lebih isinya ini. Jika ingin ditambahkan, silahkan nanti bisa menyesuaikan. Oke, kita masuk ke VS Code. Silakan jangan lupa untuk mengaktifkan SAMPP kontrol panelnya. Oke, kita masuk ke sini dulu, ke menu dulu. Kita buka dulu ya sebentar. Nah, ini ya penyakit, gejala ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang di penyakit. Oke, berarti kita masuk ke indeks dulu, ke halaman indeks. Nah, berarti di sini ya, di halaman penyakit. Berarti parameternya nanti ada variable page. Saya buat penyakit ya, biasa seperti ini aja untuk nama isi variable page-nya penyakit. Oke ya, terus kemudian kita atur di setting menunya. Nah, ini ya, setting menunya. Nah, ini copy aja dari else sampai ini. Nah, ini ya, yang saya blok ini copy aja. Yang kemarin punyanya gejala, nah, saya paste di sini. Oke, saya rapikan. Oke ya, ini tadi yang saya copy ini, jangan sampai keliru. Nah, saya paste ini. Oke, nah ini saya sesuaikan. Ini berarti penyakit ya. Nah, nanti jika page-nya penyakit dan action-nya kosong, maka nah ini dulu ya untuk menampilkan data penyakit. Nah, ini saya buat dulu, mungkin saya ganti ya, tampil data penyakit nanti. Nah, ini belum saya buat ya. Nah, ini saya buat dulu, tampil underscore penyakit .php. Oke ya, kita cek dulu, saya simpan. Oke ya, penyakit. Oke, bisa ya. Oke. Nah, untuk menampilkan data penyakit sudah oke. Nah, kita tinggal membuat halaman. Nah, untuk pembuatan halamannya sama seperti kemarin. Teman-teman bisa menggunakan ini di Primbon, di halaman tampil ya, kalau mau dari Primbon ini, atau mau mengcopy dari, kalau mau cepat, teman-teman bisa mengcopy di file sebelumnya yang sudah jadi. Contoh ini ya, tampil gejala. Nah, ini kan sudah jadi nih. Nah, ini kalau saya buat tips ya, ini kan sudah jadi di halaman tampil gejala ini kan. Nah, ini bisa di copy aja, blok semua aja, nanti tinggal disesuaikan. Ingat, mengcopy boleh, tapi harus disesuaikan. Jangan mengcopy secara langsung ya, tanpa diedit. Nah, ini ya, ini saya copy dari tampil gejala yang kemarin, saya blok semua, saya copy, ini saya close. Nah, ini ya, ini yang tampil penyakit. Nah, sama isinya, cuma paling ininya aja kan, judulnya aja, ini data penyakit kan. Ini tombol page-nya adalah page penyakit, actionnya tambah. Oke ya, sudah benar, ini nggak ada masalah, ini sudah kita atur kemarin. Nah, isinya ini menyesuaikan. Tadi ada ID, nama. Nah, ini cuma ada ini ya, ID-nya nomor otomatis nggak saya masukkan, tinggal nama, keterangan, sama solusi aja. Oke, berarti di sini ada nama penyakit. Saya copy dua. Nanti ada keterangan penyakitnya, maksudnya itu mungkin deskripsi ya, mungkin keterangannya maksudnya deskripsi penyakitnya apa. Nah, bolehlah istilahnya aja. Terus kemudian solusi. Oke.
Contoh nih 200, 400, 200. Oke. Ini ya. Saya buat sama dengan ini. Oke, terus nanti ada nomor otomatis. Oke. Select from. Nah, from-nya nama tabelnya yaitu tabel penyakit. Ordernya, nah silahkan ordernya apa. Nah, ini saya buat nama penyakit aja ya. Jadi nama penyakitnya akan diurutin secara ascending dari A dulu. Oke ya, seperti ini. Oke, nah ini tinggal listnya nanti untuk untuk kolomnya saya copy aja. Sorry, 2 ya. Nah ini nomornya ambil dari sini. Nah ini harus sama dengan yang ada di sini, NM penyakit, keterangan solusi. Oke. Oke. Ini ya. Nah, kemudian ini untuk tombol edit dan tombol hapusnya ini juga sudah oke. Nah, tinggal kita atur page-nya aja. Ini berarti bukan gejala tapi penyakit. Actionnya update ke ID-nya berdasarkan. Nah, ini berdasarkan ID penyakit. Oke. Ini tombol hapus. Oke, sudah. Ini oke. Nah, ininya penyakit ya. Pelan-pelan. Oke. Actionnya hapus. ID-nya ini ID penyakit. Ingat ID penyakit dari mana ini? Dari sini kolomnya ini kan, dari fieldnya. Ini oke ya, sudah oke untuk secara tampilan. Coba kita cek, saya refresh. Oke, ini ya sudah jadi dengan rapi seperti ini. Coba saya isi dulu secara manual dulu ya. Ini untuk melihat aja nama penyakit. Contoh demam berdarah, contoh penyakit yang disebabkan nyamuk apa ya, Aedes aegypti. Gimana ya? Ya, contoh aja lah. Solusinya contoh aja lah. Ini mobile. Ya, ini contoh aja ya. Contoh aja, saya simpan. Nah, oke, dia otomatis. Oke, kita lihat. Oke. Nggak ada masalah ya, ditampil dengan bagus. Ini untuk menampilkan data sudah oke. Nah, berikutnya kita akan ke tombol tambah. Oke ya. Tombol tambah, ini ya tombol tambah. Kita cek dulu page-nya sudah masuk penyakit action tambah. Oke. Kita tinggal menambahkan di ini ya, di setting menunya page penyakit. Nah, tombolnya tambah action-nya. Nah, ini ya berarti ya, ini tambah penyakit berarti. Ingat ya, jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Ini penyakit. Oke. Kita tambahkan di sini. Tambah underscore penyakit .php. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini tambah penyakit. Kita simpan. Kita cek aja. Ini ya, tambah penyakit. Oke, kita cek dulu, saya refresh. Ini ya tombolnya ya. Oke, bisa ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita buat tampilannya sama. Tampilannya teman-teman bisa langsung ke halaman ini ya. Halaman tambah sudah ada, proses tambah sudah ada. Contoh di halaman gejala. Nah, di sini biar cepat, saya copy aja dari halaman tambah gejala. Ya, ini kan tambah penyakit, tambah gejala. Ingat, mengcopy boleh ya, tapi hati-hati jangan sampai keliru. Nah, ini ya tambah gejala, ini saya blok dulu. Tuh, semua saya blok. Saya copy. Tambah penyakit di sini ya, jangan sampai keliru, tambah penyakit, paste. Oke. Simpan dulu. Oke,
Kita akan bahas tampilannya dulu, yang ini ya, tampilannya dulu. Ini nanti tambah data penyakit ya berarti ya. Oke. Nah, isinya apa aja? Isinya ini ya, ID, nama penyakit, keterangan, solusi. ID penyakit kan otomatis, jadi tidak saya masukkan. Jadi cuma nama penyakit, keterangan, sama solusi. Oke, berarti ada 3 ya. Berarti yang di sini dekat, sorry, ini sini dikit. Cut body, oke ya. Nah, di bagian cut body-nya ini, kok ikut sebentar. Nah, di bagian cut body-nya ini, nah, pada poin ini ya, satu form group ini teman-teman copy aja. Ya, ini kan sudah ada contoh nama gejala. Ini saya copy dulu, paste, 1, 2, satu lagi, 3. Karena ada 3 ya. Yang pertama nama penyakit, ya kan? Nanti name-nya saya buat NM penyakit. Berapa digit ya itu ya? Saya cek dulu. Oh, 50 aja. Oke. Ini 50 ya. Terus keterangan atau deskripsi. Nah, silakan ya buat berapa. 200 cukup ya. Atau berapa silakan nanti diatur sendiri. Jangan terlalu panjang aja. Itu seumpama kurang ya tinggal ditambahkan sendiri. Oke, yang berikutnya solusi. Oh sorry, ini belum diberi nama cut. Saya beri nama cut aja ya. Ini solusi. Sama solusinya 200. Oke. Ini ya, yang pertama ada nama penyakit. Sudah, name-nya jangan sampai lupa, penting. Keterangan, name-nya jangan sampai lupa. Oke. Solusi, name-nya jangan sampai lupa. Oke. Ini tombol simpan. Nah, ini tombol batal. Batalnya ingat ini bukan gejala tapi penyakit. Oke ya. Kita cek dulu tampilannya. Penyakit ya, tambah. Oke, ini ya. Tambah data penyakit, ya nama, keterangan, solusi. Batal, oke. Ya. Kita tinggal fokus ke prosesnya di sini. Nah, di atas ini ya, proses simpannya. Jika nanti simpan nih ya, ketika diklik simpan, nah kita ambil data dari form. Ada 3 ya tadi ya. Saya copy dulu. Ada 3. Yang pertama nama penyakit, nanti ya, nama penyakit nanti diambil dari name-nya NM penyakit. Ingat ya, ini harus sama dengan yang ada di sini. Cut solusi. Oke. Ini ada cut. Juga cut. Ini ada solusi. Ini juga solusi. Sama ya untuk prosesnya, kebetulan tidak ada validasi di sini karena otomatis untuk ID-nya saya buat simple aja, jadi langsung kita simpan. Insert into penyakit ya. Value isi-isiannya yang pertama ID 0 ya, karena dia auto increment, oke, nggak ada masalah ya, 0. Yang kedua ada nama penyakit yang diambil dari sini, cut sama solusi. Berarti kita tambahkan di sini ya, koma, tanda petik 2, ada cut, koma, tanda petik 2, solusi. Oke ya, pastikan sama ya. Ini otomatis kosong, kita buat kosong, nama penyakit, keterangan, solusi. Jika sudah, nanti kita kembalikan ke halaman penyakit. Oke, save ya. Ya. Oke. Saya refresh. Nama penyakit. Oh, sorry, apa ini? Tambah. Oh, bentar, koneksinya putus ini. Ya kan? Oke. Ya. Oke ya.
Saya ulang, koneksinya putus ya. Tambah nama penyakit, contoh katarak, penyakit mata yang disebabkan virus, contoh. Saya nggak tahu ya. Nanti silakan untuk masalah seperti ini silakan diatur sendiri, cari sendiri solusinya. Operasi contohnya. Nah, contoh aja. Kan simpan. Oke, ini ya. Tersimpan dengan baik. Ya, teman-teman, ini untuk ini kok nomornya terlalu panjang ya. Ini kalau mau diatur tampil penyakit kita nomor 50 aja. Ya, untuk masalah ini silakan ya. Ini kan masalah tampilan aja. Oke. Ya. Sekarang kita akan coba untuk edit. Kembali ke halaman tampil ya, tampil, edit. Ini ya tombolnya. Nah, ini cek lagi sekali lagi, page-nya penyakit, action-nya update, ID-nya edit penyakit. Oke ya. Sudah benar, kita ke halaman indeks, kita atur di setting menunya yang di penyakit ya. Jika page-nya penyakit, action-nya update, maka nah ini update penyakit. Kita buat dulu halamannya, berarti update underscore penyakit. Oke. Ya, simpan dulu. Kita coba. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti biasa kita tinggal copy aja ya. Kita bisa mengcopy dari halaman update atau dari halaman tambah ya. Ini karena ini update saya copy dari update aja, nggak apa-apa. Ya. Ini update gejala ya. Saya copy dari sini. Saya blok dulu semua. Copy. Update penyakit ini ya. Ingat mengupdate boleh, jangan lupa untuk diedit ya. Kita atur tampilannya dulu dari sini. Nih. Nah, update data penyakit. Oke. Ya, yang di copy tadi ini karena ada 3 ya, ada nama penyakit, keterangan, satu lagi solusi. Oke. Ya, ini nama penyakit, ada keterangan atau deskripsi, sama solusi. Oke, name jangan sampai lupa, ini penting sekali name. Penyakit cut aja, ini solusi. Oke. Nah ini ada value ya, tapi nanti saya bahas nanti, sebentar. Saya bahas nanti. Ini submit update ke page-nya penyakit. Oke. Oke ya, sementara ini dulu. Nah, di sini ada value. Nah, value ini kan untuk menampilkan data ketika nanti dibuka ya, tapi nanti kita bahas yang di proses menampilkannya dulu, yang di atas ini biarkan dulu seperti ini. Kita atur max length-nya tadi 50 ya. Kalau untuk name, nama penyakit maksud saya, ya nama penyakit 50. Oke, untuk keterangan 200. Oke ya, sama ya, hampir sama tuh. Ya. Sama. Oke. Simpan dulu. Nah, kita akan bahas dulu yang di prosesnya. Nah, seperti kemarin kita harus mengambil dulu ID-nya dari parameter. Nah, ID itu yang di sini ya. Waktu kita klik, nah seperti ini ya. Nah, ini kan ada ID-nya. Ini harus kita atur ID-nya, berarti ngambil dari ID. Benar. Nah, ini select from, bukan gejala tapi penyakit. Where ID-nya adalah ID penyakit ya. Field di tabelnya itu ID penyakit ya, bukan karena kita copy tadi. Nah, ininya juga ID. ID apa tadi di atas? Ini ID gejala. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Ini ID penyakit ya. ID penyakit. Nah, kita panggil dari sini. Jadi kita minta untuk mencari ke tabel penyakit di mana field ID penyakitnya sama sesuai yang ada di variabel yang ada di parameternya ini. Nah, karena sudah ke penyakit, nah kita bisa ubah di sini. Nah, yang tadi, yang di nama, keterangan sama solusi. Nah, di bagian value ini, nah ini jangan nama gejala, ini nama penyakit.
Ini keterangan. Bener ya, keterangan atau ket? Nih, keterangan atau ket? Nah, cek dong keterangan ya. Ket itu kan cuma name-nya. Ini solusi. Oke. Ini ya, tadi ini sama ini dulu karena untuk ngatur yang di bawahnya. Kita cek dulu, saya refresh. Oke, ini ya. Contoh ini katarak saya edit. Nah, ini ya, dia sudah bisa masuk. Oke. Nah, baru ke proses update-nya. Nah, proses update-nya ini ya. Jika update, ini proses update-nya ya. Oh, ini udah ada nih. Ya, sama sebenarnya. Ya, sama udah ada. Oke. Tapi kan kadang-kadang lupa. Nah, ini kesatuannya ini. Nah, ini ada 3 ya tadi ya. Kita ambil data dari form. Mengambil data dari formnya dulu ya. Tadi ada 3. Ini bisa di copy dari penyakit. Kalau mau di copy ini saya ketik biar tahu satu-satu nama penyakit. Ini juga nama penyakit. Ya pastikan namanya sama, ket ya tadi. Ket juga. Solusi. Ini juga solusi. Ya, selalu dicek nama penyakit, ket, solusi, name-nya. Nah, sama ya. Ini baru update penyakit ya. Set. Nah, ada 3 ya tadi. Ada nm penyakit. Nanti ngambil datanya dari variabel di atasnya ini. nm penyakit. Nah, koma. Masih ada lagi ya. Keterangan. Keterangan ya, bukan ket. Ingat, ini nama field. Setnya nama field, jadi harus sesuai yang ada di field pada tabelnya. Keterangan sama dengan datanya mengambil dari variabelnya ini ket. Nah, ini baru ket. Koma. Terakhir solusi diambil dari solusi. Nah, ya. Update penyakit, set nama penyakit dari variabel nama penyakit, feed keterangan nanti isinya dari variabel keterangan, feed solusi isinya diambil dari variabel solusi where. Nah, ininya ID penyakit ya. Berdasarkan variabelnya ID penyakit juga yang ini yang kita ambil dari parameternya di atas. ID penyakit. Oke. Terus ini, nah ini aja ya. Oke, simpan. Jangan lupa disimpan. Kita coba ya ini. Nah, ilmu Aedes aegypti betina. Nah, contoh ya, minum obat istirahat. Jangan lupa dikompres. Nah, ini contoh ya. Ini saya edit yang keterangan sama solusi aja, contoh ya. Ini contoh saya update. Nah, lihat saya contoh ini virus yang menyerang mata. Nah, contoh ya, operasi apa ya, operasi mata contoh. Nah, contoh aja ya, contoh aja ini update tuh. Ya teman-teman, ini update berhasil dengan baik. Terakhir, nih ya, hapus. Oke, hapus. Masuk ke indeks langsung, ke tampil dulu, kita cek dulu. Nih ya, tombol hapus, pastikan sudah benar. Ada konfirmasi, yakin menghapus data ini, oke. Nah, page-nya adalah penyakit, action-nya hapus, ID-nya ID penyakit, oke. Baru kita masuk ke indeks. Nah, tinggal yang terakhir ini kan, update penyakit udah. Nah, ini hapus penyakit. Oke. Langsung aja kita buat di sini. Hapus underscore penyakit. Kita tinggal copy aja ya dari hapus gejala. Nah, ini
copy aja. Ya, paste di hapus penyakit. Ingat, jangan sampai keliru. ID penyakit. Delete from penyakit. Where ID penyakit sama dengan ID penyakit ya. Jika berhasil, page-nya penyakit. Oke. Save. Contoh saya hapus yang ini ya. Oke, yakin menghapus? No. Jika ya, oke. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, ini proses pembuatan halaman untuk manajemen data penyakit ya. Tadi mulai dari menampilkan, menambah, kemudian mengedit, dan menghapus. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.